Menyusul UGM dan UII Yogyakarta, Sivitas Akademika, 3 kampus ternama lain seperti Universitas Indonesia, Universitas Andalas, dan Universitas Hasanuddin turut mengirim petisi peringatan untuk Presiden Joko Widodo yang dinilai telah menyimpang dari prinsip demokrasi dan tatanan hukum. Mengapa gelombang petisi dari kalangan kampus tertuju pada Presiden kurang dari 2 pekan pelaksanaan pemilihan Presiden? Lalu bagaimana seharusnya Presiden menjawab gelombang petisi ini? Kami diskusikan bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini Guru Besar Universitas Indonesia Harkristuti Harkrisnowo, lalu Ketua Relawan Prabowo Mania Immanuel Ebenezer, dan pengamat politik Ikrar Nusa Bakti. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Bu Har, pertanyaan intinya, ini momen pemilihan, momen pencoblosan sudah mau dekat, tapi kenapa kemudian kerisauan dari kalangan akademisi itu baru sekarang disuarakan? Apa momen puncaknya, Bu? Ya, kami berharap bahwa dengan kemarin-kemarin kan sudah banyak sekali ya kritikan dan juga catatan-catatan bagi kondisi yang ada. Dan kami waktu itu juga sudah melihat bahwa mahasiswa dan teman-teman dari akar rumput sudah bergerak. Akan tetapi ternyata tidak menerbitkan reaksi yang positif yang kami harapkan. Ya, karena itu sebabnya kami merasa bahwa mungkin sudah saatnya kami yang sudah tua-tua ini, yang kita sudah over the hill ya, para guru besar, mengingatkan kembali kepada para pejabat untuk kembali kepada hati nurani, untuk kembali pada integritas, untuk kembali pada etika dan moral yang selama ini kita sanjung-sanjung di negara kita ini. Dan itu juga karena kami sebagai Dewan Guru Besar punya tugas utama adalah bagaimana memastikan diterapkannya etika terutama akademik di kampus. Akan tetapi tentu saja tugas kami tidak terbatas di kampus. Kami juga punya tugas untuk menyebarluaskan etika ini di seluruh wilayah Indonesia. Tapi contoh apa yang kemudian membuat kerisauan dari kalangan Sivitas Akademika UI ini makin memuncak sampai akhirnya baru keluar petisi itu di tadi pagi, Bu, di kampus. Tapi jawabnya nanti ya. Para narasumber juga kami harapkan tetap bersama kami. Saudara, kami masih akan lanjutkan diskusi usai jeda berikut. Hulunya tentang tatanan hukum dan juga masalah etika, Bu Har. Tapi peristiwa apa atau momen apa yang menjadi puncak keresahan akademisi sampai akhirnya keluar petisi itu pagi tadi? Sebenarnya bukan waktu ini ya, akan tetapi memang kami sudah lama merasa gundah gulana melihat kondisi yang ada. Akan tetapi memang kami di dalam guru besar itu kan selalu ada dalam rapat-rapat pleno ya, kita membicarakan apa yang mesti kita lakukan. Dan untuk membuat deklarasi ini saja tentu saja banyak sekali diskusi dan perdebatan yang terjadi. Itu sebabnya it takes time, sampai kami akhirnya sepakat it's time bahwa kita sudah mulai harus menyampaikan apa yang menurut kita perlu dilakukan di negara ini kalau kita mau masyarakat kita itu ke depannya tetap adil makmur ya, dan kemudian kita memiliki pemilu yang sungguh-sungguh menjadi impian dari kita semuanya. Karena kita selama ini sudah dikenal sebagai, di tingkat nasional dikenal sebagai satu negara yang full-fledged demokrasi. Dan ini kita raih dengan susah payah, berpuluh tahun lamanya gitu ya, dan kita mau ini tetap dipertahankan dan tidak kemudian hilang begitu saja. Dan saya berharap bahwa tentu saja Pak Noel dan Pak Ikrar sepakat dengan saya ya. Bang Noel, ini nggak cuma 1-2 kampus saja, total saya catat nih 5 kampus yang mengajukan petisi yang sama kepada Presiden Joko Widodo. Anda merasa argumentasi dari kampus-kampus ini sudah cukup kuat? Sangat bagus dan keren. Artinya apa? Di era pemerintahan Jokowi, demokrasi itu benar tumbuh dalam kampus. Kalau era Orde Baru nggak ada nih begini nih. Jadi saya sampai detik ini menghargai sikap beberapa profesor, lantas para sivitas akademik yang berani menyampaikan kritik lantas keresahannya. Karena kita tidak mau juga, misalnya kayak saya sebagai aktivis 98 yang memperjuangkan demokrasi, jangan juga demokrasi kita dibajak oleh para maling-maling. Kita tidak sepakat itu. Gitu, kita sadar betul juga itu. Kita juga punya komitmen secara moral dan politik menjaga demokrasi ke depan ini agar lebih jujur dan adil, jurdil. Jangan sampai demokrasi kita yang dulu seperti Prof tadi sampaikan ya dibajak oleh para maling-maling ini. Gitu loh. Kita sudah cukup trauma lah sebetulnya ya. Kita sudah cukup trauma, jangan sampai lah ya kemarahan rakyat nanti pada tingkat akumulasinya
malah mendelegitimate pemerintahan hari ini. Tapi disebutkan bahwa tatanan hukum saat ini lihat hancur, Presiden demokrasi lemah. Itu gimana tuh, Bang? nggak ada saya lihat demokrasi lemah dari mana. Hmm. Proses pemilu ada, kritik boleh. Saya melihat pemerintahan Jokowi masih pada on the track, tidak menyimpang dari proses demokrasi yang saya anut ya. Saya masih menghormati beliau sebagai pendukung Pak Jokowi. Walaupun ada beberapa catatan-catatan yang disampaikan oleh para ilmuwan, kemudian para profesor, dan tahapnya masih tahap yang wajar, dan respon Pak Jokowi juga bagus. Tidak ada represivitas, kemudian tidak ada yang namanya diintimidasi kampus, dan tidak juga kampus dihalangi untuk melakukan kritik dan penyampaian sikap politiknya. Oke. Jadi menurut saya keresahan atau kegelisahan yang disampaikan oleh profesor dan juga sivitas akademik kampus pada batas yang sangat wajar. Oke. Dan respon Pak Jokowi juga sangat bagus bahwa itu tindakan politik, itu adalah sikap politik, dan Presiden memahami itu. Oke, gitu. disebut bahwa ini masih on the track. Diperbolehkan. Masih on the track. Tapi kalau sampai kemudian ini banyak petisi keluar dari kalangan akademisi, Pak Ikrar, Anda menangkapnya atau memaknainya gimana? Ya, kalau saya lihat ya, apalagi keluar yang pertama kali dari Universitas Gadjah Mada ya, yang adalah alma maternya Presiden Jokowi sendiri ya, dan beliau kan juga itu mendapatkan juga misalnya suatu ajakan ya, bahwa kembalilah ke visi dari UGM ya, yang itu semuanya ada di dalam himnenya UGM ya, bahwa bahwa alumni UGM itu sebaiknya bersifat bagaimana ya. Jadi ajakan-ajakan yang buat saya itu sangat filosofis ya, dan buat saya sangat baik. Kenapa demikian? Karena itu kan jangan kemudian kita gara-gara menginginkan agar anak kita atau keluarga kita ingin menjadi calon wakil presiden ataupun calon presiden, kita lalu merekayasa konstitusi atau merekayasa juga politik ya, dan sekarang merekayasa ekonomi ya, karena biar bagaimanapun terlepas dari pihak istana mengatakan bahwa bantuan bansos itu adalah sesuatu yang memang sudah dipersiapkan pemerintah, tapi kalau Anda lihat bagaimana kampanye-kampanye yang dilakukan oleh Menteri Koordinator Perekonomian dan juga Menteri Perdagangan menggunakan bansos itu seakan-akan adalah bantuan pribadi presiden. Nah, itu yang kemudian dari sisi komunikasi politik ya, ini yang kemudian seakan-akan orang itu menerima bantuan itu dari presiden, bukan bantuan dari negara. Oke. Gitu. Merespon pernyataan Pak Jokowi juga tadi, itu hak dari demokrasi. Tapi apakah kemudian ini akan didengar dan diimplementasikan juga petisi ini? Di mata Anda, Bang Noel, gimana melihatnya? Bang Noel? Hilang. Kami coba perbaiki komunikasi kami dengan Immanuel Ebenezer. Bu Har, saya ke Anda. Kalau begitu sambil kita perbaiki komunikasi. Setelah membaca petisi tadi pagi, apakah kemudian ada intimidasi yang diterima oleh Anda bersama dengan teman-teman akademisi? Sebenarnya bukan setelah, sebelum ya. Jadi ada beberapa teman yang kemudian tanpa menyebarkannya memang pada kalangan guru besar, tapi mungkin ada teman-teman juga yang menyebarkannya ke pihak lain. Lalu tiba-tiba kami dapat mendapatkan WA mengatakan, saya murid ibu dan saya kecewa sekali kenapa UI ikut-ikut UGM gitu ya. Dan kapan itu, Bu? Ya kemarin kemarin malam, dan setelah BA itu kemudian ternyata ada gambarnya juga. Ternyata gambarnya adalah dari orang berseragam gitu ya. Nah, buat kami walaupun kami Dewan Guru Besar tidak takut akan ancaman begitu. Karena kami semua mengajar di mana-mana ya, termasuk mengajar di Unhan, di berbagai Unjan dan segala macam. Jadi kami biasa bergaul dengan aparat dengan yang berseragam. Tapi cara itu yang kami jawab adalah ini adalah bagian dari kami untuk menyampaikan kebebasan akademik kami. Baik, di satu sisi Presiden merespon bahwa itu hak demokrasi, tapi dari Bu Har menyebutkan juga bahwa ada intimidasi sebelum pembacaan petisi pagi ini, Bang Noel. Jadi gimana? Apakah kemudian ini memungkinkan untuk ditindaklanjuti oleh Presiden kemudian, Bang Noel?
Saya nggak yakin bentuk teror itu dari presiden. Dan saya tidak yakin juga bentuk teror itu dari kepolisian. Saya tidak yakin juga bentuk teror itu dari TNI. Nah, hari ini semua nomor telepon bisa kok kita pinta kok ke siapapun. Hal itu bisa aja dilakukan oleh orang yang tidak suka dengan Pak Jokowi, nggak suka dengan institusi kepolisian, nggak suka dengan institusi TNI, yang hari ini cukup profesional. Nggak, nih banyak para proksi nih yang anti terhadap demokrasi. Ini semua bicara tentang demokrasi rakyat. Jujur saya bilang, banyak yang malingnya tuh penipu semua. Yang ngomong-ngomong rakyat itu ngomong demokrasi. Nih, dari mulut saya, mereka tuh pada penipu, pada hipokrit semua. Para bajak semua, pembajak demokrasi aslinya. Topengnya kesannya merakyat, isinya maling kok, maling bansos. Tapi pada diam nih akademisi. Jujur saya marah dalam hal ini. Malukan, harusnya kita teriak tuh soal bansos waktu itu, dikorupsi, soal PCR, kemudian mafia pangan. Kenapa kemudian pas mendekati pemilu nih Pak, saya kadang-kadang terlalu ini juga, jadi marah juga ngelihat senior-senior saya ini terlalu reaktif dan reaksioner. Saya senang dengan sikap-sikapnya, jujur. Dengan sikap kritisnya, kampus melakukan kritik itu saya suka sekali. Artinya fungsi kampus sebagai kontrol sosial itu benar-benar ada. Tapi jangan juga diam pada persoalan-persoalan yang lain dong. Kita sepakat jangan sampai demokrasi kita dibajak. Kita setuju. Kita tidak mau namanya pemilu curang, setuju. Kita mau namanya polisi itu netral, setuju. Kita mau TNI kita netral, setuju. Kegelisahan ini kegelisahan saya juga, kegelisahan Pak Jokowi juga, kegelisahan semua juga. Baik, kita akan lanjutkan di sesi berikutnya, termasuk kita juga ingin mendapatkan pendapat juga dari Pak Ikrar. Apakah kemudian betul ada pandangan bahwa Presiden pernyataannya atau responnya tadi itu terbilang dingin dan tidak cukup kuat untuk merespon petisi-petisi yang muncul di kalangan kampus. Kita akan lanjutkan lagi diskusinya usai jeda berikut ini. Singkat saja untuk masing-masing narasumber kami, Pak Ikrar merespon dari pernyataan Presiden yang menyebut bahwa itu hak demokrasi, tapi beberapa orang menilai bahwa pendapatnya itu tidak cukup kuat. Apakah ini berhubungan langsung dengan posisi Presiden yang koalisinya terbilang cukup kuat, Pak Ikrar? Cukup gemuk begitu? Pak Ikrar? Kami coba perbaiki komunikasi kami. Bu Har, saya ke Anda dulu. Bu Har, kalau kemudian petisi ini tidak ditindaklanjuti dengan serius begitu oleh pemerintah, apakah akan ada langkah lanjutan lagi? Singkat saja, Bu. Ya, terima kasih. Kami memiliki satu kumpulan yang namanya Majelis Dewan Guru Besar Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum. Dan kami sebenarnya sejak 2 atau 3 bulan yang lalu sudah mengikrarkan untuk mengawal pemilu yang adil dan jujur. Jadi kami nanti akan sekali lagi mengingatkan bahwa ini bukan hanya pandangan dari 1, 2, 3 universitas, tapi memang seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia merasa concern dengan apa yang terjadi pada saat ini. Dan kami juga mengingatkan agar kita bisa memperbaiki sikap kita ke depannya. Kondisi politik atau dukungan politik Presiden yang terbilang gemuk, terbilang cukup besar saat ini yang membuat akhirnya beberapa orang menilai posisi Jokowi merespon petisi ini dibilang datar-datar saja. Pak Ikrar gimana melihatnya? Ya, sebetulnya itu tanpa kita melihat apakah elektabilitas dari paslon nomor 2 itu tinggi atau tidak tinggi ya, itu sebetulnya pikiran-pikiran mengenai etika dan kemudian juga moral politik itu sudah berkembang jauh ya. Bahkan itu sejak nama Gibran masuk sebagai calon wakil presiden dan waktu itu belum didaftarkan di KPU deh. Kalau Anda masih ingat ya, tidak sedikit orang ya yang kemudian mengkritik bagaimana mungkin kemudian Mahkamah Konstitusi itu mengubah pasal yang seharusnya bukan menjadi otoritas dari Mahkamah Konstitusi karena itu kan open legal policy. Jadi sebetulnya kalau tidak ada faktor Gibran, saya yakin tidak akan ada keributan di dalam pemilu 2024 ini begitu. Apakah kemudian relawan akan mengingatkan Jokowi untuk itu? Mengingat ini petisi makin ramai dan tidak tertutup kemungkinan akan ada petisi lain, Bang Noel? Ya nggak apa-apa kan bagus. Artinya demokrasi itu benar-benar ada. Ngapa harus diingatkan? Selama kegelisahan itu masih pada tahap yang logis ya nggak apa-apa. Kan tidak dilarang. Kecuali Pak Jokowi melarang yang namanya kampus melakukan kritik. Kita akan lawan tuh kalau begitu.
Oke. Selama ini kan tidak. Pak Jokowi menganggap ya itu bagian dari demokrasi. Artinya apa? Presiden Jokowi menghargai sikap politik dan pandangan demokratik para kampus dan akademisi Baik. dan sivitas akademik. Apa yang harus dikhawatirkan, apa yang harus digelisahkan. Oke. Karena gini, saya khawatir gerakan-gerakan ini malah gerakan partisan, gitu loh. Saya khawatir itu bukan lagi gerakan moral sebagai kampus, sebagai akademik. Oke. Karena ini kan kita tahu semua mana orang ini pendukung A, pendukung B, kita tahu semua kok, Oke. gitu loh. Terima kasih banyak untuk perspektif yang dibagikan pada hari ini, Ibu Har. Terima kasih, Bang Noel. Terima Sama-sama. kasih, dan Pak Ikra juga terima kasih sudah berdiskusi bersama kami. Selamat sore Yo, semuanya. Sehat makasih selalu. sama-sama. Profesor.